sudah menerima pengampunan dosa adalah orang-orang benar. Orang-orang benar tidak memiliki dosa, dan yang tidak memiliki dosa adalah mempelai wanita Yesus Kristus. Ketika mempelai wanita memiliki iman yang demikian, mereka bisa menikah dengan mempelai pria, dan mempelai pria bisa menerima. Karena kebenaran Allah itu di dalam Kristus, kita tidak akan dipisahkan dari kasih Kristus. Apa yang dimaksud ketelanjangan di dalam bagian di atas? Ketelanjangan menunjuk kepada hilangnya kepemilikan kita. Sampai di abad pertengahan, ketika ada masalah di desa atau negara di daerah Eropa, orang sering terlibat dalam perburuan tukang sihir, menggunakan kambing hitam untuk semua masalah yang ada. Orang mengambil segala sesuatu dari diri mereka dan menuduh mereka sebagai sesat. Inilah sebabnya Paulus menggunakan kata ketelanjangan di sini. Di zaman itu, masih mungkin menuduh orang lain sebagai sesat, dan hanya dengan satu atau dua saksi bisa membuat tertuduh dibakar hidup-hidup, merampas semua milik orang itu, dan menghapuskan nama baiknya. Meskipun kita dipaksa sampai kepada ketelanjangan dengan cara itu, kehilangan segala sesuatu yang kita miliki dan dibunuh, kebenaran Allah yaitu di dalam kasih-Nya kepada kita sudah menghapus segala dosa kita, tidak akan berlalu dari kita. Inilah Injil air dan Roh yang lengkap itu. Bahaya ataupun pedang tidak akan memisahkan kita dari kasih Kristus. Bahkan kalau kita diancam dengan pedang dan dibunuh, kita yang percaya tidak memiliki dosa. Banyak orang Kristen gereja mula-mula difitnah telah membakar Roma dan dihukum mati di depan umum di Koloseum dengan diberi makan kepada singa-singa. Bahkan saat mereka menghadapi maut, mereka memuji Tuhan yang sudah menyelamatkan mereka. Mereka bisa memuji karena mereka orang yang percaya kepada Injil air dan Roh. Mereka yang sudah ditebus dengan percaya kepada kebenaran bahwa Allah sudah mengasihi mereka dan sudah menghapus segala dosa mereka bisa memuji Tuhan. Bahkan meskipun mereka dibunuh dan dimakan singa-singa. Kekuatan ini datang dari iman kepada kebenaran Allah yang sudah menghapus segala dosa kita dan di dalam kasih-Nya. Karena Allah ada di dalam kita, berbicara kepada kita, memegang kita, melindungi dan menghibur kita sehingga kekuatan yang demikian bisa didapatkan. Bahaya ataupun pedang, ancaman atau kematian sebagai martir tidak bisa memusnahkan kita dari kasih Allah. Mereka yang percaya kepada Injil air dan Roh adalah mereka yang percaya kepada kebenaran Allah dan adalah umat Kristus. Mereka yang percaya kepada kebenaran Allah adalah mereka yang dikasihi oleh Kristus.
Tetapi beberapa orang mengubahkan kasih Kristus yang sempurna dengan hanya sekedar kasih emosional, dengan hanya memandang kepada kematiannya di kayu salib, disedihkan dan menangis karena penderitaannya. Tetapi emosi manusia bisa berubah dalam waktu semalam. Meskipun perasaan kita berubah setiap pagi dan setiap malam, kasih yang dengannya Tuhan telah menyelamatkan kita tidak bisa berubah atau dibelokkan oleh apapun. Kasih-Nya tidak berubah untuk selamanya. Inilah betapa hebatnya Injil air dan Roh itu, dan demikianlah hebatnya kebenaran Allah itu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari Tuhan kita, yang sudah menjadikan kita sempurna dan yang mengenakan kepada kita kasih-Nya yang sempurna. Inilah kuasa Injil air dan Roh, dan ini juga kuasa iman kepada kebenaran Allah. Kata Yunani untuk Injil adalah Euangelion, dan dikatakan bahwa ia memiliki dunamis. Ini adalah kata Yunani yang berarti kekuatan, kuasa, atau kemampuan, yang darinya kita mendapatkan kata dinamit Allah. Beberapa batang dinamit saja sanggup meruntuhkan sebuah rumah sampai kepada pondasinya menjadi debu. Sebuah rudal Tomahawk yang diluncurkan dari sebuah kapal perang bisa menghancurkan bangunan yang terbuat dari beton dan menjadikannya puing-puing. Tidak peduli betapa kuatnya bangunan itu, ia tetap tidak bisa menandingi kuasa penghancur dari rudal itu. Dua pesawat sipil meruntuhkan menara kembar World Trade Center di New York. Apa yang terjadi ketika pesawat itu menabrak bangunan? Dipicu oleh ledakan pesawat, api yang menyala karena bahan bakar untuk pesawat itu membuat api berkobar dengan dahsyat di tempat yang ditembusi pesawat itu. Karena besi rangka bangunan yang menyangga bangunan itu meleleh, maka lantai yang tertabrak kemudian runtuh, dan bangunan tidak bisa menyangga beratnya lantai yang runtuh, sehingga akhirnya bangunan itu ambruk sama sekali. Kalau lantai itu tidak runtuh dengan cepat, bangunan itu tidak akan ambruk. Tetapi karena lantai itu runtuh tiba-tiba dan sangat cepat, besi dan semua rangka pendukung bangunan ambruk, dan keseluruhan bangunan itu roboh dalam hitungan detik. Kuasa Injil Allah adalah Injil air dan Roh. Itu juga kuasa yang memiliki kebenarannya di dalamnya. Mungkin kurang cocok untuk menjadikan tragedi itu sebagai gambaran untuk kebenaran Allah. Tetapi kuasa Injil air dan Roh yang diberikan oleh kebenaran Allah itu seperti dinamit yang sepenuhnya bisa menghapus segala dosa.
Kebenaran Allah adalah bahwa Tuhan kita sudah menyelamatkan kita dengan datang ke bumi ini, dibaptiskan, mati di kayu salib, dan bangkit dari kematian. Injil, air, dan roh adalah kebenaran Allah yang dengannya Yesus menghapus segala dosa yang dilakukan manusia sejak awal dunia hingga akhirnya. Inilah sebabnya tidak ada yang bisa memisahkan Allah dari mereka yang dikasihi olehnya melalui penebusan mereka melalui iman kepada Injil kebenaran Allah. Iman Paulus juga adalah yang percaya kepada kebenaran Allah. Bisakah kita kemudian menerima kebenaran Allah hanya dengan Injil darah di kayu salib saja? Tidak bisa. Percaya hanya kepada Injil darah